Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan Alfiah Hidayatul Laili, Ana Septiani, dan juga Ari Rahmansyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksi Sosial dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sistem Pendidikan Islam. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu konsep dasar pemikiran aliran filsafat pendidikan rekonstruksi sosial. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Kehadirannya merupakan kritik dan ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap aliran progresivisme yang lebih cenderung meninggalkan nilai-nilai moral, disiplin mental, dan juga kebudayaan. Pada aliran rekonstruksionisme, pendidikan merupakan usaha membangun pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Namun pada filsafat pendidikan Islam, pendidikan dikembalikan kepada seperti apa manusia itu menginginkannya atau berdasarkan kebutuhan manusia itu sendiri. Maksudnya adalah tidak memaksakan dengan satu metode. Kemudian aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Sila-sila demokrasi yang sungguh bukan hanya teori, tetapi mesti menjadi kenyataan, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi, mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, nasionalisme, agama atau kepercayaan, dan masyarakat bersangkutan. Kecenderungan pemikiran tersebut memunculkan sebuah kebalikan dari peran tradisional sekolah dari sebagai agen reformasi kemasyarakatan yang bersifat aktif. Baiklah, yang kedua, asas belajar dan kurikulum filsafat pendidikan rekonstruksi. Ciri-ciri filsafat pendidikan rekonstruksi sosial. Ada 6 poin. Yang pertama, promosi pemakaian problem solving, tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problem sosial yang signifikan. Mengkritik pola life adjustment. Yang ketiga, pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pesimis terhadap pendekatan akademis tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Yang kelima, pendidikan berdasarkan fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Yang terakhir, learning by doing, belajar sambil bertindak. Yang selanjutnya, asas belajar. Menurut rekonstruksionisme, umat manusia sekarang hidup dalam masyarakat dunia yang mana kemampuan teknologinya dapat membinasakan kebutuhan material. Semua orang, pendidikan formal menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Kritik-kritik rekonstruksi sosial menegaskan bahwa parlemen dan kolega-koleganya memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap kekuatan guru dan pendidik lainnya untuk bertindak sebagai instrumen utama perubahan sosial. Kalangan rekonstruksinis melihat sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat, karena ia menyantuni anak-anak didik selama usia mereka yang paling peka. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertemu pada kecerdasan asali, jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Beberapa pengamat memberikan catatan bahwa rekonstruksi
konstruksionisme mempunyai kepercayaan besar terhadap kecerdasan dan kemauan baik, sesuatu yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai sebuah kepercayaan utopis. Kurikulum berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan sains politik, antropologi, sosial, dan psikologi yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri, dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah. Kurikulum menurut filosofis tentunya adalah segala hal yang bisa mengembangkan akal, yaitu berupa ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Dampak positifnya dalam kehidupan masyarakat atau manusia adalah berkembangnya macam-macam ilmu pengetahuan ilmiah yang menunjang kehidupan material umat manusia. Akibat negatifnya adalah timbulnya kehidupan materialistis yang mengabaikan kehidupan batin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ari. Yang ketiga ada implikasi terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam. Menurut Power, menggunakan istilah neo-progresif untuk aliran rekonstruksionisme dan mengemukakan implikasi pendidikan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada tema, pendidikan merupakan usaha sosial, misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Transmisi budaya adalah esensi dalam masyarakat yang majemuk. Transmisi budaya juga harus mengenal fakta budaya yang majemuk tersebut. Tujuan pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah menumbuhkan kesadaran yang terdidik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi dalam skala global dan memberikan keterampilan kepada mereka agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Tujuan akhir pendidikan dari aliran ini adalah terciptanya masyarakat baru, yaitu sesuatu masyarakat global yang saling ketergantungan dan menyusun kembali penataan ulang atau merekonstruksi masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan dalam masyarakat. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai. Semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Yang keempat ada kedudukan siswa. Nilai-nilai budaya siswa yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga. Keluhuran pribadi dan tanggung jawab sosial ditingkatkan manakala rasa hormat diterima semua latar belakang budaya. Siswa adalah generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia yang membangun masyarakat masa depan dan perlu berlatih keras untuk menjadi insinyur-insinyur sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat masa depan. Lembaga atau sekolah tersebut yang bertanggung jawab atas pemberian pembelajaran yang logis. Dalam hal ini, peranan peserta didik adalah belajar dengan baik dan sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Rekonstruksionis menginginkan pendidikan yang membangkitkan kemampuan peserta didik untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik tetap berada dalam suasana bebas. Yang kelima ada metode. Sebagai kelanjutan dari pendidikan progresif, metode aktivitas dibenarkan adalah learn by doing. Yang terakhir adalah peranan guru. Guru harus menunjukkan rasa hormat yang sejatinya atau ikhlas terhadap semua budaya baik memberi pelajaran maupun dalam hal lainnya. Pelajaran sekolah harus mewakili budaya masyarakat. Dalam rekonstruksionisme, tugas guru yaitu memberikan kesadaran kepada peserta didik terhadap masalah yang dihadapi, membantu peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia, membantu terdidik mengidentifikasi dan mengenali masalah-masalah untuk dipecahkan sehingga terdidik
memiliki kemampuan memecahkan masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.